Bab ke-12. Wajah Zizi memucat seketika saat matanya menangkap wajah sang suami di ujung bangku sana. Ia sangat terkejut melihat Om Erik, suaminya, ada di warung bakso itu juga. Deh. Om Erik, kenapa ada di sini juga? Batin Zizi dengan wajah memucat. Mata Zizi dan Om Erik saling bertemu. Namun, tak ada satupun yang bersuara. Om Erik bahkan hanya duduk menatapnya dalam diam. Zizi sudah sangat pucat, takut, dan bingung. Pikiran Zizi sudah kemana-mana, memikirkan segala kemungkinan yang akan dilakukan oleh Om Erik. Bagaimana sekarang? Apa Om Erik akan datang membalikan meja ini? Apa dia akan memukul Jason? Atau dia akan menyerutku pergi dari sini? Om Erik, kenapa diam saja? Aku jadi galau banget. Zizi terus bermonolog sendiri dalam pikirannya. Namun, Om Erik bahkan tak melakukan apapun. Pria 27 tahunan itu hanya duduk menatap dengan tangan terlipat di dada. Namun, berhasil membuat Zizi berasa dikuliti. Jason yang duduk di hadapan Zizi dan membelakangi Om Erik bingung. Zizi, kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat sekali. Tanya Jason dengan cemas. Zizi hanya bisa menggeleng, berusaha tersenyum meski hatinya ketar-ketir. Aku baik-baik saja, Jason. Jawabnya pelan. Jason menyentuh wajah Zizi dengan cemas dan penuh perhatian. Kamu yakin? Kamu kelihatan sakit. Lekas Zizi menepis tangan Jason. Enggak apa-apa kok. Tapi kamu pucat banget loh, Zizi. Jason makin cemas mencoba menyentuh Zizi lagi. Semakin membuat Zizi ketar-ketir, Zizi terus melirik Om Erik yang duduk jauh di depan sana. Ia hanya bisa menyingkir dan menepis saja. Gak apa-apa, kok. Cuma capek aja. Apa kita istirahat aja? Tawar Jason. Istirahat? Jason mengangguk. Nanti habis makan kita gak usah main lagi. Duduk-duduk aja di tempat teduh. Gimana? Setelah makan siang dan ketakutan Zizi tidak terjadi, Om Erik sama sekali tidak mendatangi dan membiarkan Zizi terus bersama Jason. Namun, Zizi sudah tidak bersemangat lagi meneruskan kencannya dengan Jason. Pikiran Zizi hanya terisi oleh Om Erik. Jason yang melihat Zizi tak seceria tadi semakin khawatir. Zizi, kamu benar-benar tidak apa-apa? Kamu sakit? Zizi tersenyum kaku dan menggeleng. Apa sebaiknya kita harus pulang saja? Zizi mengangguk lemah. Iya, mungkin itu ide yang bagus. Ya udah, ayo. Aku antar. Ajak Jason berdiri dari duduk di bawah pohon yang rindang. Jason hendak mengantar Zizi pulang, tapi Zizi menolak. Tidak usah, Jason. Aku bisa pulang sendiri. Kenapa? Kamu lagi kayak gini, Zizi. Enggak. Jess, aku gak mau kamu antar pulang. Kenapa? Aku lelah. Kalau kamu antar, nanti pasti ditanya sama bapak macam-macam. Aku Jetty gak bisa tidur. Yang ditanyakan, aku, tetap aja aku gak akan bisa tenang di dalam. Udah, Jess, jangan memaksaku. Kita gak usah pulang aja. Jason merasa putus asa. Kenapa Zizi sama sekali tak mau diantar pulang olehnya? Tapi, ia juga tak mau memaksakan Zizi yang sudah tidak bersemangat lagi. Ia juga cemas, karena Zizi mungkin sedang tak enak badan. Jason tampak ragu. Baiklah, kalau itu maumu. Boleh aku antar sampai gang rumah? Zizi mengeleng. Gak usah, Jess. Jason menatap dengan pandangan kecewa. Zizi tersenyum tipis. Maaf, Jess. Aku ingin sendiri dulu. Bisakah kamu pulang lebih dulu? Bagaimana denganmu? Aku akan baik-baik saja di sini.
Aku hanya butuh waktu sendiri sebentar. Nanti aku balik. Aku hanya butuh waktu sebentar saja. Aku akan menemanimu sampai kamu membaik. Zi. Jason keras kepala dan kembali duduk di samping Zizi. Jangan melarangku, Zi. Aku akan tetap di sini sampai kamu membaik. Aku kekasihmu. Aku takkan membiarkan kamu sendirian. Zizi tersenyum. Mereka hanya saling diam selama 15 menit. Sampai akhirnya, Zizi yang berdiri lebih dulu. Ayo pulang. Maaf kencan hari ini jadi rusak. Jason menggeleng dan ikut mengulas senyum. Apa kamu mau mengatakan dengan jujur? Kenapa kamu jadi berubah? Kenapa tiba-tiba kamu bersedih dan muram setelah kita makan siang tadi? Zizi menggeleng pelan. Tidak ada. Aku hanya lebih baik sekarang. Ayo pulang saja. Aku ingin cepat sampai di rumah dan tidur. Jason mencoba memahami Zizi dan tidak mendesak lagi. Ia yakin, Zizi nanti pasti akan bercerita padanya saat sudah siap. Ya sudah, kata Jason mengusap kepala. Zizi. Namun, Zizi menghindar lagi. Jason merasa aneh. Merasa Zizi tak seperti biasanya dan terus menghindar. Ada apa denganmu, Zi? Batin Jason. Setelah berpisah dengan Jason, Zizi tak berani pulang. Dia hanya diam di taman kota. Pikirannya terus terbayang apa yang akan Om Erik lakukan padanya nanti. Wajah Om Erik yang menatapnya dalam diam membuat rasa di dada Zizi tertekan kuat. Begitu menyesakan sampai dia kesulitan bernapas dan tenggorokan terasa mencekat. Maaf. Zizi sama sekali tak menyangka akan ketahuan secepat ini. Ia tidak menyangka Om Erik akan melihat langsung sedang bersama Jason. Zizi menutupi wajahnya dan menyembunyikan di sana. Tenggelam dalam rasa sedih, sesal dan entah apa lagi. Bahu Zizi perlahan berguncang pelan. Suara isakan kecil terdengar. Bodoh, bukankah kamu menyukai Jason? Kenapa kamu sesedih ini melihat Om Erik mengetahui hubunganmu dengan Jason? Zizi terus merenung di taman. Tanpa serasa, hari semakin sore dan petang. Zizi memutuskan untuk pulang. Dengan ragu dan takut, Zizi berdiri di depan kontrakan. Ia menghela napas beberapa kali untuk mengusir rasa di dada yang terus menghimpitnya. Zizi takut, tapi juga merasa bersalah pada Om Erik. Kaki Zizi mengayun, perlahan menapaki teras. Lalu membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut suara dari dalam semakin menambah debaran di dada Zizi. Di ruang tamu, Om Erik sedang menonton TV. Zizi yang dipenuhi rasa bersalah dan takut itu duduk di samping Om Erik. Tadi, Om Erik menjawab salamku. Apa dia tidak marah? Batin Zizi yang terus menatap suaminya. Ada pengharapan, kelegaan dan juga kecewa. Kecewa juga jika suami melihat istri bersama pria lain, tapi tidak marah. Tapi, Zizi juga sepertinya tak mau jika Om Erik marah. Loh, gimana sih? Namun, Om Erik seperti mengabaikan. Terus melihat ke depan dan tertawa pada benda kotak kuning yang menempel di dinding. Merasa diabaikan, hati Zizi terasa sangat sakit. Sangat sakit. Hanya begini saja rasanya sangat sakit. Bagaimana Om Erik yang melihatku sedang duduk bersama Jason? Pikir Zizi. Dia pikir aku pergi bersenang-senang dengan teman. Ternyata malah sama pria lain. Dia bahkan memberiku uang saku. Om, please, katakan sesuatu. Pinta Zizi dalam hatinya dengan pandangan memohon dan sesal. Lama dalam diam dan diabaikan Om Erik. Zizi merasa semakin sakit. Ia yang mengkhianati, tapi malah dia yang merasakan sakit oleh diamnya Om Erik. Zizi terus menunggu Om Erik bersuara. Namun, lama hanya dia menonton TV dan tak memperhatikan. Zizi memilih mandi dan masuk ke kamar. Om Erik marah. Tapi marahnya malah nakutin. Lebih baik dia memakiku saja.
Menghancurkan barang saja. Daripada didiamkan seperti ini sangat tidak enak. Zizi duduk meringkuk di atas kasur, memeluk lututnya sendiri. Dering suara gawai. Zizi abaikan. Ia tahu itu pasti dari Jason. Kenapa pesan dan teleponnya tak seperti dulu? Kenapa suara panggilannya tak semenarik dulu lagi? Bukankah kamu menyukai Jason? Zizi bergumam, sakit sekali rasa hatinya. Kenapa? Kenapa sekarang malah kepikiran Om Erik yang mengabaikanku? Kenapa malah kepikiran Om Erik yang diam saja? Kenapa malah kepikiran Om Erik terus? Tubuh Zizi berguncang. Ia tenggelamkan wajahnya di antara lutut, dan suara tangis kecil terdengar lirih. Suara gawai Zizi masih berbunyi berulang. Itu memang dari Jason yang cemas, berulang kali mengirim pesan dan berusaha menelpon, tapi Zizi abaikan. Pikiran Zizi hanya berpusat pada Om Erik. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. "Zi, makan dulu." Suara Om Erik terdengar dari balik pintu. "Hah?" Zizi mendongak seketika. Ia yakin itu tadi suara Om Erik yang menyuruhnya makan. "Itu tadi suara Om Erik kan?" Gumamnya dengan jantung berdebar. Tiba-tiba pintu terbuka. "Astagfirullah." Wajah Om Erik terlihat sangat kaget sampai menyentuh dada dengan tangan. Om Erik memang kaget dengan Zizi yang duduk meringkuk di atas kasur, memeluk lutut dengan rambut terurai menutupi wajah dan baju putihnya, ditambah ruangan dengan pencahayaan yang minim. Hingga Zizi lebih terlihat seperti kuntilanak. Om Erik mengusap wajahnya, dan sudah lebih menguasai diri. Makan." Zizi menghapus pipinya yang basah, dan menyingkirkan rambut yang terurai menutupi wajahnya. Om Erik sudah pergi lebih dulu. Zizi pun bangkit dan keluar kamar walau ragu. "Iya, Om." Zizi berjalan ke dapur tempat biasa mereka makan bersama. Di sana hanya ada satu piring dan satu porsi makanan. Zizi menoleh ke sana kemari, mencari suaminya. Rupanya Om Erik baru keluar dari kamar mandi. "Om." Om Erik melirik Zizi dan tak jeti melangkah. "Piringnya cuma satu. Aku udah makan tadi." Zizi yang sempat merasa sedikit lega, karena menyangka Om Erik sudah mau bicara, tiba-tiba seperti dihempas batu besar dan kandas. Om Erik berjalan ke depan lagi. Zizi sendiri menunduk, bersedih. Ia menggeret kursi dan duduk di sana. Tangannya bergerak membuka bungkusan di atas meja. Ada sate ayam dan beberapa jenis makanan yang ditusuk yang dibeli di angkringan, seperti sate usus, sate telur puyuh, dan sate bruto. Semua ini makanan kesukaannya. Pandangan mata Zizi mengabur. Ia mengambil satu sate telur puyuh dan memakannya. "Om Erik, aku minta maaf," kata Zizi akhirnya. Suaranya bergetar. "Maafkan Zizi, Om." Butiran bening mengalir di pipi. Telur puyuh terasa semakin susah ditelan dan mencekat di tenggorokan. Zizi menutup mulutnya agar suara isak tangisnya tak terdengar keluar. "Maaf, Jess. Sepertinya kita putus saja." Wajah Jason seketika berubah kaget. "Apa? Kenapa, Zi?" "Nggak ada. Aku hanya ingin fokus ujian dulu," sanggah Zizi beralasan. Semalam, Zizi tidur sendiri. Ia menunggu Om Erik masuk ke kamar. Tapi, rupanya, lelaki itu malah tidur di ruang tamu dengan TV yang dibiarkan menyala. Dari sini, Zizi semakin terpukul dan berpikir untuk melepaskan Jason saja. Jason menggeleng. "Enggak, Si. Aku nggak mau." "Jess, jangan pakai alasan klasik begitulah. Aku nggak bisa terima. Kecuali kamu udah dijodohin atau nikah. Aku nggak terima alasan putus apapun. Kita tetap pacaran." Jason berjalan pergi dengan membawa sakit di dadanya. Semalaman ia cemas sekali, berulang kali mengirim pesan dan teleponnya tak diangkat. Jason sampai nekat datang ke rumah Zizi. Namun,
Ia tak sampai mengetuk pintu dan hanya dia memandang rumah Pak Agung. Jason tak mau nantinya malah membuat Zizi dalam masalah. Jason masih tetap di depan rumah itu, sampai cahaya lampu di dalam yang terlihat menyala, berubah padam. Memang, secemas itu Jason pada Zizi. Kenapa Jason tak mau putus? Hubungan kami bahkan baru berjalan sebentar. Bisik Zizi menghela napas dalam. Ia menatap langit biru yang cerah berawan. Lucunya, awan itu malah membentuk wajah Om Erik. Kenapa malah muncul Om Erik lagi? Gumamnya. Pulang sekolah, Zizi merasa lemas. Tapi saat melihat motor Om Erik di depan, Zizi lekas berlari dan menghampiri. Sebisanya dia akan bersikap biasa saja. Om! Zizi kaget, karena Om Erik langsung memasangkan helm ke kepala dengan cepat. Tanpa kata dan langsung menyalakan mesin. Zizi duduk di jok belakang memeluk perut suaminya. Dalam diam. Karena Om Erik sama sekali tak bersuara, Zizi juga masih takut mengajak bicara duluan. Sampai di rumah, Zizi turun di depan pintu, Om Erik mengulurkan tangan, dan Zizi menciumnya. Sepertinya biasanya, hanya saja, tanpa kata. Om Erik langsung pergi, dan Zizi merasa sangat ditinggalkan kali ini. Padahal Om Erik cuma mau pergi kerja, tapi rasanya seperti akan pergi makin jauh saja. Bisik Zizi memandang kendaraannya suaminya sampai hilang di ujung gang. Jangan kehilangan, Zi. Semangat. Ayo masak. Buat Om Erik tak kecewa lagi padamu. Zizi menyemangati dirinya sendiri. Gadis cantik itu dengan semangat membersihkan rumah. Memasak sop ikan yang gurih dan berkuah segar. Tak lupa ia menggoreng tempe sebagai lauknya. Setelah memasak, Zizi membersihkan diri. Ia berhias secantik mungkin dan menunggu suaminya di ruang tamu. Tik, tik, tik. Suara detak penunjuk waktu terus berputar. Zizi menatap dengan hati berdebar. Harusnya petang ini Om Erik pulang. Tapi, pria 27 tahunan itu tak kunjung muncul. Gawai Zizi berbunyi. Ia malas mengangkatnya karena berpikir itu Jason. Sudah banyak memang pesan Jason yang dia abaikan sejak hari itu. Kenapa Om Erik belum juga balik? Zizi hanya melihat TV yang tak ada satupun yang menarik. Ia tak pernah menunggu Om Erik sampai seperti ini. Kalau berjilid-jilid. Keterlaluan kalau dia marah sampai gak pulang-pulang. Karena kesal Zizi melempar bantal sofa yang ia peluk. Tak lupa bibir yang mengerucut dan wajah masam. Tiba-tiba saja, gawainya berbunyi. Pesan singkat dari Om Erik terlihat di pop-up gawainya. Om Erik? Lekas Zizi mengambil gawai yang ia simpan di meja. Hari ini lembur. Tak usah menunggu. Makan, terus tidur. Seketika Zizi merasa lemas. Apa sih? Dengan kasar dan kesal, Zizi melempar gawainya di meja. Apa dia menghindariku? Zizi jadi kesal. Kenapa sampai harus menghindariku sih? Kalau marah ya tinggal maki saja aku. Kenapa sampai mendiamkanku begini? Zizi diam, mengatur napasnya yang memburu karena marah. Baiklah, aku tunggu sampai 3 hari. Kalau masih marah juga, dia dosa.